Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang belajar karakter dari Nabi Adam. Sekarang kita lanjutkan belajar karakter dari Nabi Idris alaihissalam. Menurut Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, Nabi Idris adalah cucu dari Syith, kakek dari Nabi Nuh alaihissalam, dari pihak ayah. Diutus kepada anak cucu Qabil yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam, termasuk Nabi yang sabar. Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali menulis dengan pena. Jadi tulis menulis itu dimulai dari zaman Nabi Idris. Menjahit pakaian. Berarti kalau belum ada budaya menjahit, itu kayak memakai pakaian ihram, enggak dijahit. Dan memakai pakaian yang berjahit. Dia juga orang pertama yang mengkaji ilmu perbintangan dan astronomi, memakai timbangan. Kalau jual beli itu ada timbangan, takaran. Makanya nanti ada lagi kisah tentang Nabi yang umatnya itu tidak jujur dalam timbangan dan takaran. Kemudian senjata untuk memerangi anak keturunan Qabil yang durhaka. Ia memiliki ilmu pengetahuan yang luas dari kemampuannya membaca dan menulis. Jadi kalau orang suka membaca, suka menulis, maka nanti ilmu pengetahuan itu akan terbuka bagi dirinya banyak. Begitu gambaran yang diberikan oleh Wahbah Zuhaili tentang Nabi Idris. Apa karakternya yang harus kita ambil? Yang pertama, benar dan membenarkan. Sifat utama seorang nabi adalah benar atau jujur. Maka ia akan membenarkan setiap kebenaran. Nah, kita juga harusnya begitu. Pokoknya kalau benar dari siapapun, kita benarkan. Jangan suka kita kurangi kebenarannya itu.
hanya karena orang yang bicara. Bener sih, bener dia ngomong, cuma kan dia anak baru kemarin. Nah, gitu. Ya bener-bener aja sudah, jangan pakai sebut-sebut anak baru kemarin. Emang bener dia pendapatnya. Lah cuma kan dia bukan orang sini. Nah, ada lagi yang ngomong begitu. Ya, jadi benar dan membenarkan. Apalagi kalau kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Maryam surat 19 ayat 56 itu disebutkan wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Jadi kalau kebenaran, apalagi kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dia benar, dia membenarkan, dia terima kebenaran itu. Tidak diragukan sedikit pun. Oleh karenanya kita jangan sampai mencampur adukkan antara yang benar dengan yang salah. Dalam pemikiran, dalam ucapan, dalam sikap, dalam tingkah laku, jangan sampai kebenaran kita campur dengan kebatilan. Kebatilan kita campur dengan kebenaran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 42 itu disebutkan wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, jangan dicampur. Contohnya bagaimana tuh? Contohnya misalnya dia berbuat baik, beramal soleh, ya itu namanya benar beramal soleh. Tapi dalam amal soleh dia riya, ingin dapat pujian orang. Nah, ingin dapat pujian orang ini namanya kebatilan, nggak benar. Beramalnya benar, tapi ingin dipujinya itu yang tidak benar, dicampur jadi satu. Nggak bisa, itu jadi hilang nanti nilai amal solehnya. Percaya kepada Allah misalnya, percaya kepada Allah, tapi percaya juga bahwa ada berhala, ada nabi yang lain, atau nabi dibilang Tuhan. Itu namanya nyampur hak dengan batil. Dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu, yang benar jangan disembunyikan. Maka kalau orang Yahudi suka menyembunyikan yang benar. Misalnya tentang Nabi Muhammad, itu dimanipulasi tentang Nabi Muhammad, sehingga gambaran tentang Nabi Muhammad itu mereka selewengkan agar orang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Disembunyikan tentang Nabi Muhammad. Nah, kita jangan menyembunyikan kebenaran. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah. Perintahnya benar. Dia yakin kalau perintah itu benar. Dia tidak sembunyikan ini perintah, meskipun berat. Nah, perintah menyembelih Ismail itu tidak disembunyikan. Dikatakan saja kepada Ismail dengan cara yang baik.
Nah, seorang muslim tidak ragu atas setiap kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, kebenaran itu dari Tuhanmu, oleh sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Surga itu sebenarnya ada enggak sih? Nah, itu pertanyaan yang kadang-kadang bisa membuat orang ragu. Tuhan itu ada enggak sih? Nah, dijawab, ya ada. Buktinya apa? Buktinya mana kalau Tuhan itu ada? Itu ditanamkan keraguan. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka kita jangan ragu. Seandainya kita nggak bisa jawab, ya jangan ragu, tetap aja kita yakin. Itu seandainya kita nggak bisa jawab, meskipun jawabannya banyak. Jadi benar dan membenarkan. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk bersikap benar. Di dalam hadis Bukhari itu disebutkan, alaikum bisidqi, wajib atas kamu bersikap jujur, bersikap benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kebenaran itu akan menghantarkan kamu kepada kebajikan. Kebajikan itu kebaikan yang banyak. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu akan menghantarkan kamu kepada surga. Ini kuncinya dalam kehidupan kita, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang benar dan membenarkan. Yang kedua, Nabi Idris itu derajatnya tinggi. Siapa saja yang memiliki komitmen kepada Allah Subhanahu wa taala akan terangkat derajatnya. Apalagi bila ia seorang nabi. Karenanya Nabi Idris itu memiliki derajat yang tinggi. Surat Maryam ayat 57 menyebutkan wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Mengangkat dengan kemuliaan kenabian. Orang jadi nabi itu derajatnya tinggi, mulia. Menjadi nabi itu kan bukan maunya dia kan. Kalau jadi menteri, jadi presiden, itu kadang-kadang jadi cita-cita, maunya dia. Nah, gitu. Tapi menjadi nabi itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga derajatnya tinggi. Kedekatan kepada Allah. Orang yang derajatnya tinggi itu karena ada kedekatan kepada Allah. Nah, kemudian ketinggian surga. Orang yang derajatnya tinggi, dia berada di dalam surga. Di surga levelnya juga level yang tinggi. Yang nggak tahu level sampai 4 atau sampai berapa gitu. Levelnya tinggi. Maka belajar dari Nabi Idris, setiap kita harus menjadi orang yang derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu, miliki sifat, lakukan amal yang bisa mengangkat derajat. Jangan merendahkan derajat. Ada orang derajatnya rendah meskipun jabatannya tinggi. Ada orang yang derajatnya tinggi meskipun
tidak punya jabatan, tidak punya harta. Nah, angkat derajat kita. Maka sebagai sebuah contoh, kalau kita pergi ke masjid itu dikatakan oleh Nabi satu langkah menghapus dosa. Satu langkah lagi mengangkat derajat. Jadi kalau dari rumah menuju masjid 50 meter misalnya, jarak masjid dengan rumah kita misalnya 50 meter. 50 meter itu berarti 50 langkah kaki kanan, 50 langkah kaki kiri. 100 langkah. Berarti 50 dosa terampuni, 50 derajat terangkat. Nah, begitu. Itu namanya mengangkat derajat. Ya. Pakai motor boleh nggak Pak Ustadz? Ya. Ya bukan soal boleh nggak boleh. Ya. Dulu ada sahabat naik unta. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Nah, gitu. Ketika yang naik unta mau melewati yang jalan kaki, itu dia ngajak, ayo ngikut saya. Kalau bahasa kita bonceng, ayo ikut bonceng. Enggak, saya jalan aja. Terus silakan, saya jalan aja. Nah, gitu. Kalau dia yang jalan, dia sehat. Kalau unta yang jalan, untanya yang sehat. Nah, gitu. Nah, kalau motornya yang jalan, nah, bensinnya cepat habis. Nah. Begitu Pak. Jadi kalau kita mudah menjangkau masjid dengan cara berjalan kaki, jalan kaki aja. Nah, jalan kaki. Tapi kalau memang sulit karena jauh, ya nggak apa-apa, pakai kendaraan. Sebab ada orang memang masjidnya jauh. Ya. Saya pernah berdakwah di Kabupaten Rote Endau. Di mana itu? Di Nusa Tenggara Timur. Rote Endau itu paling selatan dari Indonesia. Kan ada istilah itu dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, itu. Daerah minoritas Muslim, Rote Endau itu. Satu kabupaten, dua pulau besar. Pulau Rote sama Pulau Endau, makanya Rote Endau. Itu satu kabupaten cuma punya 11 masjid. 11 masjid. Berarti ada muslim yang untuk menjangkau masjid itu jauh itu. Nah, itu begitu. Di salah satu pulau di Kepulauan Riau itu ada orang di pulau itu muslimnya cuma 8 orang. Di satu pulau muslimnya 8 orang. Bagaimana Pak Ustadz, saya ini sholat Jumat? Ya kalau Bapak bisa ngadain sholat Jumat dengan 8 orang itu silahkan. Nah, gitu, nggak apa-apa. Sekarang ini bagaimana? Sekarang ini kalau mau sholat Jumat itu ke pulau lain, 30 menit naik perahu kepompong itu, perahu kelotok, perahu kecil itu, 30 menit.
pergi 30 menit, pulang 30 menit. Dia mengatakan sulit, harus pergi 30 menit naik perahu ke Pompong itu. Baik. Jadi orang pergi ke masjid terangkat derajatnya. Orang beriman terangkat derajatnya. Bilal tadinya budak, tapi sesudah dia beriman terangkat derajatnya. Hijrah terangkat derajatnya. Baik hijrah secara fisik dari Mekah ke Madinah, itu derajat terangkat. Meskipun di Mekah tertindas. Di Mekah kan tertindas, tapi ketika hijrah terangkat derajatnya. Semakin diperhitungkan oleh orang-orang kafir. Apalagi berjihad. Berjihad itu juga mengangkat derajat. Karena dia tidak mau begitu saja menyerah, tapi harus berjuang. Baik. Yang ketiga, Nabi Idris itu tunduk kepada ayat Allah. Disebutkan pada surat Maryam ayat 58. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, Nabi Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Nabi Idris ini kan masuk kategori keturunan Adam. Keturunan yang ke-6 tadi disebutkan dari Nabi Adam. Generasi ke-6. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Jadi Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang sangat tunduk kepada ayat-ayat Allah. Ini harus kita tiru. Ketundukan pada ayat-ayat Allah bisa dilambangkan dengan sujud. Jadi makanya ada ayat-ayat sajadah. Ketika membaca Al-Quran lalu ada ayat sajadah, nah itu sujud. Namanya sujud tilawah. Bukan sujud syukur ya. Nah itu begitu. Sujud sebagai lambang ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Nah, terus kalau orang tunduk pada ayat, maka dia terima itu ayat. Dia imani, dia percaya, dia siap laksanakan ayat itu. Jangan membantah ayat. Suka enggak suka, ayat itu jangan dibantah. Ayat itu jangan ditolak. Nah, itu begitu. Tunduk kepada ayat. Dulu Umar bin Khattab ketika dapat informasi bahwa Nabi wafat, Nabi meninggal dunia, Umar itu tidak percaya kalau Nabi meninggal dunia. Saking dia begitu cinta kepada Nabi, hormat kepada Nabi, dia nggak percaya kalau Nabi itu meninggal dunia. Sampai dia mengatakan, siapa yang bilang Rasulullah wafat akan aku tebas batang lehernya. Nah, bawaannya memang begitu dia. Nggak ada yang berani itu ngingetin Umar itu. Tapi Umar itu tunduk kepada ayat. Maka dibacakan ayatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Qad tabayyana
wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sudah berlalu rasul-rasul sebelum Muhammad. Rasul-rasul yang dulu udah pada meninggal, sekarang giliran Nabi Muhammad yang meninggal. Umar tunduk pada ayat itu. Baru dia menyadari, ya memang Rasulullah juga bisa meninggal. Sahabat-sahabat dulu suka meminum minuman keras. Dari dulu sebelum menjadi muslim itu udah meminum minuman keras, minuman sehari-hari minuman keras itu. Nah, ketika sudah masuk Islam itu kan belum diharamkan minuman keras itu. Mereka masih minum, mereka masih nyimpen, ada stoknya di rumah itu. Bapak punya air putih di rumah, air mineral disebutnya. Nyetok enggak? Berapa galon? Gitu. Mungkin ada yang 3 galon, 5 galon, nyetok. Nah, ini para sahabat juga masih nyetok minuman keras itu. Tapi ketika turun ayat 90 dari surat Al-Maidah yang disebutkan di situ bahwa ini semua perbuatan syaitan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala, itu semua adalah perbuatan syaitan. Dijauhi biar supaya kamu beruntung, la'allakum tuflihun. Wah, karena disuruh menjauhi, maka minuman keras yang ada di rumah mereka masing-masing itu dibuang ke jalan-jalan di kota Madinah, sehingga jalan-jalan di kota Madinah jadi becek gara-gara minuman keras dibuang. Ini namanya tunduk pada ayat. Jadi Nabi Idris itu tunduk kepada ayat Allah, maka kita pun harus demikian. Pokoknya jawaban seorang mukmin itu adalah sami'na wa ata'na. Ini ayatnya, surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina iza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, itu ucapannya adalah kami mendengar dan kami patuh. Kami dengar, kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Karena ada orang mengaku beriman, tapi ketika diputuskan perkara oleh Nabi, dia nggak terima. Nggak diterima. Itu kasusnya. Nah, ini kan terkait dengan orang munafik namanya. Orang munafik ini ada sengketa dengan orang Yahudi, ribut. Akhirnya bagaimana kalau kita cari penengah biar bisa menyelesaikan masalah kita ini? Oh, boleh aja. Siapa yang kamu usulkan untuk menjadi penengah? Bagaimana kalau Nabi Muhammad? Boleh, kata si Yahudi. Ya udah, datang menemui Nabi Muhammad. Ya Rasul, kami punya persoalan nih, ada konflik. Tolong diputuskan mana di antara kami yang benar. Masalahnya apa? Diceritakanlah masalahnya. Sesudah diceritakan masalahnya, Rasulullah mengatakan yang benar itu ini, yang salah kamu. Yang ini tuh maksudnya Yahudi itu. Yang Yahudi dibilang benar, yang
Ini munafik dibilang salah. Munafik kan ngakunya beriman. Dia mengusulkan Nabi Muhammad jadi penengah karena dia pikir Nabi Muhammad akan berpihak pada dia sebagai orang beriman. Tapi Nabi berpihak pada kebenaran. Siapa aja yang benar diakui kebenarannya, siapa yang salah disalahkan. Nah, begitu. Akhirnya mereka meninggalkan Nabi. Di tengah jalan ribut lagi. Wah, nggak benar tuh keputusan begitu. Kamu ini gimana sih? Kan kamu sendiri yang mengusulkan agar Nabi Muhammad jadi penengah. Masa keputusannya nggak mau diterima? Ya tapi maksud saya bukan begitu keputusannya. Ribut lagi. Udah, kita cari penengah yang lain aja kalau begitu. Siapa? Umar. Bagaimana kalau Umar bin Khattab? Karena Umar itu orangnya tegas. Ya boleh. Akhirnya datang ke rumah Umar. Dia ceritakan masalahnya. Tolong putuskan siapa di antara kami yang benar. Sebenarnya kami ini sudah minta keputusan kepada Nabi. Cuma Nabi, masa saya dibilang salah, kata si munafik itu. Dia malah yang dibilang benar. Coba engkau nilai lagi. Oh begitu. Tunggu dulu. Umar masuk ke rumahnya. Umar kemudian ambil golok. Kemudian dia keluar menemui dua orang tamunya itu. Si munafik itu dipegang rambutnya, ditarik ke belakang, sehingga dia mendengak begitu kan. Digorok. Selesai. Kenapa? Kok Umar kejam? Enggak. Ini yang lebih kejam. Kenapa? Minta keputusan kepada Nabi, Nabi putuskan dia enggak terima. Mana yang lebih kejam kalau begitu? Nabi aja enggak diterima keputusannya, apalagi Umar. Yang model begini dieksekusi mati saja. Jadi tunduk pada ayat. Nah, kemudian Nabi Idris itu sabar. Kesabaran membuat seseorang mau terus berdakwah dan berjuang meski tidak banyak orang yang mengikutinya. Karena itu Nabi Idris menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang yang sabar. Sabar di dalam berjuang, sabar di dalam berdakwah meskipun pengikutnya tidak banyak. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diingatkan, ditekankan untuk mengobarkan semangat dan menyiapkan orang-orang yang sabar. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang sabar. Jadi kalau orang sabar itu kualitasnya 1 berbanding 10. Jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Karena mereka kaum yang tidak mengerti. Orang kafir itu tidak mengerti. Dikira kalau banyak pasti menang. Padahal sedikit kalau sabar, itu akan mendapatkan kemenangan. Yang repot udah dikit nggak sabar, itu aja masalahnya. Udah sedikit nggak sabar. Di surat An-Nahl ayat 96, apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.
Jadi sabar itu pahalanya sangat besar. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Makanya sabar harus kita miliki, dan itu harus terus diperkuat, harus terus diperkokoh. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Meskipun orang suka bilang sabar kan ada batasnya Pak Ustadz, nah gitu. Sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, itu berarti itu orang merasa udah boleh bersikap tidak sabar, menunjukkan sikap tidak sabar. Kenapa? Udah ngelewati batas soalnya. Nah, gitu. Baik, saya sisakan waktu. Silakan yang mau bertanya. Salam. Ya. Nabi dan Rasul itu yang 25 itu. Nabi dan Rasul. Lalu Allah mengutus orang menjadi nabi untuk umat-umat tertentu, untuk kalangan tertentu. Sehingga kalau Rasul itu tugasnya seperti yang sudah kita tahu, bahwa Rasul itu tugasnya untuk membacakan Alkitab, untuk mengajarkan umat, untuk membawa rahmat bagi semesta alam dan seterusnya. Nabi lebih terbatas, sehingga cakupan tugas cakupan tugas Rasul itu jauh lebih luas daripada tugas Nabi. Meskipun begitu, ada Nabi dan Rasul yang spesifik juga, enggak diuraikan tugas-tugas besarnya, tertentu aja. Jadi ada yang lebih menonjol aspek kesabarannya, ada yang menonjol dari aspek ketekunannya dan seterusnya. Baik. Silakan, ada lagi? Ya, di belakang. Ya. Jadi informasi tentang Nabi itu kan ada yang ayatnya banyak, ada yang ayatnya sedikit, bahkan sangat sedikit. Meskipun sangat sedikit, saya tetap berusaha untuk mencarinya sehingga tersusunlah buku ini, belajar karakter dari para nabi. Jadi kalau berdasarkan ayat, ini yang kita sudah bahas tadi ayatnya. Nah, sejarah itu kan enggak semuanya dirujuk kepada ayat. Kalau ayat Al-Quran, ya itu saja informasinya. Tapi namanya sejarah, itu kan bisa banyak yang diceritakan secara turun-temurun. Jadi kalau diceritakan tentang sejarah Nabi,
ayatnya mana? Nah, gitu. Enggak selalu ada ayatnya, tapi karena ada cerita yang sudah turun temurun, udah menyejarah namanya, menyejarah. Nah, kalau di kitab lain tentu saja disinggung, dibahas. Namun kan saya belum mengkaji kalau dari kitab lain, dari Taurat, Zabur, Injil, ya. Atau kalau kitab sekarang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan seterusnya. Apakah ada? Saya belum meneliti. Tapi yang jelas Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di masa lalu, sudah menjadi sejarah. Kemudian saya belum meneliti hadis-hadis tentang nabi terdahulu itu apa ada secara detail. Saya belum meneliti ya. Memang ada nabi bercerita kepada sahabat tentang umat-umat terdahulu. Nabi bercerita tentang umat terdahulu. Misalnya ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kan ada cerita itu kan. Lalu sesudah dia masuk, itu pintu gua tertutup dengan batu, yang membuat mereka nggak bisa keluar. Lalu mereka menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu kan cerita Nabi. Maksudnya Nabi bercerita tentang itu. Banyak saya lagi kumpulkan, apa saja yang Nabi ceritakan. Apa saja yang Nabi ceritakan. Ternyata ya dari hadis-hadis itu baru sekitar 30 apa gitu ya, 30 kasus. Begitu. Baik. Waktu kita sudah cukup, nanti kita sambung lagi dengan kajian Asbabun Nuzul pada pekan kedua. Ini pekan pertama kajian belajar karakter dari Nabi. Pekan pertama dan ketiga belajar karakter dari para Nabi. Pekan kedua dan keempat Asbabun Nuzul tematik. Insyaallah kita sambung, kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.